Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadir M. Sain dengan NIM 091058162303 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas MITA IK 3, yang dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang karya monumenter Islam di bidang arsitektur, yang dalam hal ini adalah saya akan membahas sebuah bangunan yang termegah di masanya, yakni Hagia Sophia. Nah, sebagai bangunan keagamaan yang terbesar di masanya atau termegah di masanya, Hagia Sophia menjadi simbol keagungan Kekaisaran Bizantium dan agama Kristen Ortodoks. Nah, struktur ini atau bangunan ini berdiri selama lebih dari 1500 tahun dan menjadi saksi berbagai perubahan politik, budaya, dan agama yang mencerminkan dinamika kekuasaan dari Bizantium hingga Kesultanan Ottoman atau yang kita kenal dengan Turki Utsmani sampai pada tahap terbentuknya Turki modern. Baik, bagian kedua, mari kita masuk pada transformasi sejarah Hagia Sophia atau bagaimana proses alih fungsi Hagia Sophia dari dari gereja ke masjid misalnya, atau dari masjid ke menjadi museum misalnya. Nah, mari masuk ke poin pertama, yakni pada era Bizantium. Nah, era Bizantium ini terjadi pada tahun 360 Masehi sampai 1453 Masehi. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa fungsi awal dari Hagia Sophia adalah sebagai katedral utama Kristen Ortodoks dan pusat keagamaan. Jadi kubah besarnya menjadi simbol utama yang menciptakan kesan megah dan spiritual bagi pengunjung. Nah, yang kedua adalah pada masa Kesultanan Ottoman, tepatnya pada tahun 1453 hingga 1934. Nah, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad bin Murad II atau Sultan Al-Fatih, jadi Al-Fatih mengubah Hagia Sophia dari sebelumnya adalah gereja Ortodoks menjadi sebuah masjid. Nah, setelah itu ditambahkanlah elemen-elemen baru di dalam Hagia Sophia berupa seperti menara yang ditambahkan, mempertegas fungsi masjid dan identitas Islam sebagai bentuk identitas Islam di masa itu. Baik, selanjutnya ini pada masa Kemal Atatürk pada 1930. Jadi Bapak Kemal Atatürk atau Presiden Turki di masa itu mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi sebuah museum bagian dari Saki di itu. Jadi hal ini dilakukan untuk menciptakan tempat yang netral antara budaya dan agama. Jadi selanjutnya yakni pada masa era Erdogan atau Presiden Erdogan pada tahun 2020 baru ini. Jadi tahun 2020 Presiden mengangkat Hagia Sophia yang belum menjadi presiden masjid dari yang sebelumnya adalah museum. Jadi keputusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan dunia internasional, itu atas Muslim di Turki. For the reopening, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan recited the opening section of the. Kita masuk ke bagian arsitektur Hagia Sophia. Nah, ada beberapa bagian dari Hagia Sophia yang memiliki tampilan menarik dan memiliki sejarah dalam proses terbentuknya. Yang pertama adalah kubah utama. Nah, kubah utama ini adalah salah satu keajaiban arsitektur. Jadi, kubahnya menggunakan teknik pendentif dalam pembuatannya yang menopang kubah besar tanpa pilar utama. Selain itu, jendela di sekitar kubah menciptakan efek cahaya yang unik sehingga meningkatkan suasana spiritual. Nah, yang kedua adalah bagian menara. Nah, jadi pada era Ottoman atau Turki Utsmani, menara dibangun pada era Ottoman untuk mengumandangkan azan. Selain itu, memperoleh status sebagai masjid. Bahan ini memperkuat identitas Islam pada Hagia Sophia. Nah, bagian selanjutnya adalah perpaduan seni Bizantium dan Ottoman. Nah, interiornya memadukan mosaik Kristen yang berusia lebih dari 1000 tahun dengan kaligrafi Islam yang ditambahkan pada masa Turki Utsmani atau Ottoman.
Nah, ini menciptakan harmonisasi yang unik antara dua tradisi agama dalam satu bangunan yang baik. Sebagai kesimpulan, Hagia Sophia merupakan simbol perjalanan yang panjang sebuah peradaban yang mengalami berbagai perubahan, baik itu dari era Bizantium, Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmani hingga Turki modern. Jadi bangunan ini menggambarkan bagaimana suatu tempat yang suci dapat mewakili beragam identitas, agama, dan budaya yang bersinggungan dalam sejarah. Perpaduan seni Bizantium dan Ottoman di dalam Hagia Sophia memperlihatkan harmonisasi yang luar biasa antara tradisi Kristen dan Islam, menjadikannya sebagai warisan arsitektur yang kaya akan makna sekaligus menginspirasi dunia dalam menghargai keberagaman dan toleransi. Nah, lebih luas, penting bagi kita untuk menghargai kontribusi Islam di masa lalu dan di masa kini. Pada masa keemasan Islam, umat Muslim tidak hanya menyerap ilmu dari peradaban lain, tetapi juga mengembangkan banyak penemuan di bidang sains, arsitektur, seni, dan perdagangan. Nah, kemajuan ini bukan hanya dampak sangat saja, tapi untuk dasar-dasar ilmu yang modern yang kita nikmati saat ini. Nah, pegangan terhadap kontribusi Islam di masa lalu membantu kita menyiapkan umat Islam dalam membangun peradaban global. Begitu pula Islam di masa ini yang berperan aktif dalam berbagai teknologi, pendidikan, ekonomi dengan semangat eksplorasi etika. Umat Islam kini berusaha melanjutkan untuk baik bersama memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi mereka bagi memahami dan menghargai kontribusi ini, mengenai kita saling belajar menghormati perbedaan dan terus membawa peran keadilan berkelanjutan. Itu tadi kita sempat bahwa bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.